Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi dalam kisah Si Cantik di Ujung Malam. Naskah karya Asmadi Syafat dengan para pelaku Wingky Harun sebagai Jaman, penerus sebagai Suta, Wit Hendra sebagai Mardian, Lia Haidir sebagai Farida, Dewi Pohan sebagai Rastina, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Z Lesmana dengan sutradara Asmadi Syafar. Yang tidak dikenal saja mau didekati. Sayang kau tidak tahu. Aku pernah bertemu dengan dia di dalam mimpi. Teman-temannya memanggil gadis itu Si Cantik di Ujung Malam, karena dia akan datang menjelang malam berakhir. Si Cantik di Ujung Malam. Aneh suamiku ini. Mimpinya aneh-aneh. Siapa yang mengetuk pintu itu ya? Reti, ada orang di luar sana. Mungkin dia yang datang. Dia siapa? Suta. Kau jangan mengigau. Kenapa aku mengigau? Pergilah lihat. Oh, Ibu sangka siapa tadi yang datang. Marilah masuk. Ya, Bu. Terima kasih. Bagaimana keadaan Bapak? Masih begitu-begitu saja. Masuklah. Baik, Bu. Boleh saya melihat Bapak ke dalam? Oh, boleh. Nah, ini. Masuklah ke kamar ini. Itu Bapak sedang tidur. Iya, Bu. Ini, Pak. Anak ini ingin melihat keadaan Bapak. Oh iya, duduklah. Baik, Pak. Bagaimana keadaan Bapak sekarang? Ya, masih begini. Belum ada perubahan. Bapak masih menunggu wanita itu datang. Belum juga sampai sekarang. Wanita yang mana yang Bapak tunggu? Wanita itu bernama Suta. Benar dugaanku. Dia kena gangguan Suta. Kau tidak bersama-sama dengan Suta kemari? Kebetulan tidak, Pak. Lain kali ajak dia kemari. Dan bilang padanya bahwa aku sudah siap datang ke rumahnya. Ya, Pak. Bu, Pak Dahigar tampaknya dalam pengaruh kekuatan yang tidak tampak. Ya, aku sudah menduganya. Aku bermaksud akan membawanya berobat ke suatu tempat. Oh ya, Bu. Boleh saya pegang tangan Bapak sebentar? Ya, boleh. Silakan. Pak, mari kita bersalaman, Pak. Pak Dahigar. Ya. Kita memang belum pernah bersalaman, ya. Mari. Dan begitu tangan mereka bertemu, maka tiba-tiba saja Sembara sudah merasakan ada kontak langsung pada suatu kekuatan yang lain. Hebat. Ada getaran yang hebat melalui tangan orang ini. Aku harus mengerahkan kekuatanku. Kita bertemu lagi, Sembara. Kau rupanya. Memang akulah si lampir yang selalu membayangimu. Kenapa orang ini yang kau ganggu? Bukankah dia juga pernah datang ke tempatmu? Memang begitu. Rupanya matamu juga awas sekali melihat siapa-siapa yang datang ke tempatku. Tapi kau harus ingat, dia ganggu oleh Suta. Sedangkan kau sudah tahu bukan?
siapa Suta itu sebenarnya. Tapi percayalah bahwa orang ini tidak akan aku celakakan. Aku hanya sedang mengikuti kemauan Suta. Dia mengganggu orang ini karena ada maksudnya. Ada orang lain yang harus dikejarnya, yang harus dibunuhnya. Kalau itu yang dilakukan oleh Suta, maka dia akan berhadapan dengan aku, Sembara. Oh, tidak usah khawatir. Kau juga sudah termasuk orang yang akan dibunuhnya nanti. Tunggu sajalah waktunya. Suruh dia datang kemari. Kalau memang dia mencari aku. Tanpa kau suruh pun, dia sudah sering datang ke rumah ini. Karena orang lain yang memang dalam incarannya. Siapa orang yang diincarnya itu? Hah? Ayo jawab. Dia sudah pergi. Benar-benar hebat si lampir itu. Aku harus hati-hati menghadapinya. Kemana saja aku pergi, dia selalu membuntutiku. Beberapa waktu yang lalu, aku hampir saja terjebak olehnya melalui si Sutah itu. Tidurlah, Pak. Mungkin Bapak capek. Kenapa tiba-tiba badanku letih? Ya, aku mau tidur. Kenapa, Bapak? Kita harus menolong Bapak secepatnya, Bu. Dia sedang diganggu oleh kekuatan yang hebat. Kekuatan yang hebat? Ya, kekuatan yang hebat. Bang Dahigar, kau mau berobat? Ada apa? Abang mau pergi berobat. Berobat? Ya, aku mau. Tolong antarkan aku ke kayu sebatang. Kayu sebatang? Tempat siapa itu? Tempat aku biasa berobat. Baiklah, nanti antar. Bila kau mengantar aku ke sana. Ya, kalau tidak nanti sore atau besok pagi. Kita tunggu sejaman kembali dari desa Lamparan. Ya, suruh dia kemari kalau sudah sampai. Dengan hormat, Sembara permisi pulang kepada Roheti. Sementara di malam hari, Jaman belum juga kembali, sehingga Roheti memutuskan untuk berangkat besok pagi saja. Namun rupanya mereka tidak tahu bahwa di malam yang sunyi itu sedang mengintai bahaya yang tidak kurang ngerinya. Sebentar lagi aku akan sampai di rumah Pak Dahigar. Kini aku akan coba membaca mantra yang aku pelajari dari Manpir. Aku harus bisa. Oh, ilahi. Niat yang sering berainan sekonon. Peringalan meninggal selalu. Jadilah. Datanglah. Hai seribu lintah yang bisa menghisap darah. Kini aku sudah berubah menjadi harimau. Dan aku harus bisa membunuh Pak Dahigar sekarang. Aku haus darah. Dengan langkah yang pasti, kini Mardian menuju rumah Pak Dahigar. Dia rupanya sudah siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rastina kepadanya. Malam itu, Farida masih belum juga tidur. Dia gelisah menunggu Jaman, orang yang akan mengantar Pak Dahigar pergi berobat. Kenapa belum datang ya? Lama betul. Mataku sudah mulai mengantuk.
Sedang Bu Roheti menyuruhku tetap menunggu Pak Jaman itu. Farida, kok belum tidur? Belum, Nek. Tidurlah. Hari sudah jam 12 malam. Iya, Nek Anggung. Bentar lagi. Farida? Iya, Nek. Kemarilah sebentar. Farida, aku titip pesan kamu. Kalau ada yang mengetuk pintu tengah malam begini ya, tidak usah bukakan pintunya. Tapi Bu Roheti sudah berpesan pada saya sore tadi agar saya menunggu Pak Jaman yang akan datang kemari, Nek. Tidak usah. Tidak mungkin si Jaman itu akan datang tengah malam buta begini. Dan lagi Tuan Dahigar tidak akan mungkin berangkat malam-malam begini. Iya, Nek. Sudahlah, tidurlah supaya kau tidak sakit ya. Iya, Nek. Aku serba salah. Kalau aku tertidur, aku akan disesali Bu Roheti. Karena kalau ada orang yang datang, pasti tidak ada yang tahu. Tapi kalau Pak Jaman itu tidak datang malam ini, berarti aku tidak tidur satu malam. Malam ini seram juga ya. Sebaiknya aku memang tidur saja. Seperti ada yang mengetuk pintu depan. Iya, ketukan pintu. Mungkin Pak Jaman itu yang datang. Tidak usah. Tidak mungkin si Jaman itu akan datang tengah malam buta begini. Iya. Tadi Nek Anggung berpesan tidak usah bukakan pintu. Pak Jaman itu tidak akan mungkin datang tengah malam begini. Tapi siapa yang mengetuk pintu itu ya? Pak Jaman kah? Aku lihat jangan ya. Tidak usah. Tidak mungkin si Jaman itu akan datang tengah malam begini. Iya, tidak mungkin ya. Siapa ya? Coba aku lihat. Siapa ya? Apakah memang Pak Jaman yang datang nih? Siapa? Aku, Farida. Suaranya kok aneh ya? Farida. Suaranya aneh sekali. Gagang pintu itu bergerak-gerak. Nampaknya dimaksa membuka pintu ini. Farida. Dia tahu namaku. Apakah Pak Jaman tahu namaku? Siapa? Aku, Farida. Aku siapa? Aku mau bertemu dengan Pak Dahigar. Kenapa bulu tengkukku terasa meremang ya? Jangan-jangan. Ayolah, bukakan pintu ini. Seperti bunyi kuku-kuku harimau. Dia menggaruk-garuk di daun pintu ini. Farida, buka pintu ini. Sebaiknya aku tidak menghidupkan lampu ruang tamu ini. Aku tidak berani melihat mukanya di balik jeruji pintu ini. Pintu ini seperti didorong-dorong. Buka pintu ini, Farida. Tangannya mulai masuk di sela-sela pintu ini.
Buka pintu ini sebelum aku dobrak. Tangan itu berbulu. Apakah ini tangan monyet? Sebaiknya aku lari saja ke dalam kamarku. Dengan ketakutan yang luar biasa, Farida berlari masuk ke kamarnya, lalu mengunci pintu kamar itu dan melompat ke tempat tidur. Sementara itu, Mardian menjadi sangat penasaran karena pintu rumah itu agak keras untuk didobraknya. Aku curiga pada pegawai Pak Dahikar yang bernama si Jaman itu. Kenapa, Bara? Karena dia yang harus mengantar Pak Dahikar pergi berobat malam ini. Jangan-jangan dia membawa Pak Dahikar ke tempat yang aneh-aneh. Dia itu kan hanya pegawai yang memang disuruh kemana-mana. Nah, kenapa kita harus mencurigainya? Entahlah, tapi perasaanku tidak. Seperti ada orang dekatnya yang akan membuat Pak Dahikar itu celaka. Bara, ada lolong anjing. Ya, kita harus hati-hati. Mungkin di sekitar rumah Dahikar itu ada sesuatu yang tidak beres. Basir, mana Seruni? Itu sedang enak-enak duduk di pinggir jalan itu. Kau lihat ada bayangan yang berdiri di depan pintu Pak Dahikar? Iya, aku lihat. Panggil Seruni kemari, coba lihat. Seruni, kemari. Ada apa, Bang? Kau lihat bayangan di depan rumah Pak Dahikar itu? Iya, aku memang memperhatikannya dari tadi. Bicaranya jangan keras-keras, nanti dia dengar. Kalau dia dengar, paling-paling aku hantam dia. Tampaknya dia tidak mempunyai ilmu yang hebat, hanya bisa berubah bentuk menjadi binatang begitu. Mari kita dekati. Ayo. Seruni, ayo cepat. Iya. Kita berhenti di sini. Aneh juga ya orang ini. Dia berbentuk setengah harimau. Lihat, dia menengok kemari. Hah? Mardian. Aku akan serang dia. Jangan Seruni. Tidak, orang ini dulu yang lari dari tempat ayahku. Dia manusia tidak dia ini serakah. Ya! Siapa ini? Ini, terimalah lagi pukulan selaput kelabuku. Keluar kau. Jangan bersembunyi di tempat gelap begitu. Keluar! Biar kau mampus. Aduh. Tampaknya dia roboh. Iya. Mari Seruni, kita tinggalkan tempat ini sebelum orang-orang rumah itu terbangun. Ayo, Bas. Mardian itu sedang pingsan mungkin. Tunggu, kita lihat. Apa kata orang-orang rumah itu setelah melihatnya? Sudah, jangan cari penyakit. Ayo. Ada apa? Tidak tahu, Bu. Coba hidupkan lampu ruang depan ini. Iya. Ada orang tergeletak. Mardian. Supir truk Bapak di kantor, Darah. Supir yang baru. Aduh. Kenapa kau? Saya diserang oleh sesuatu, mungkin orang. Mukamu biru-biru. Iya, Bu. Muka saya seperti ditampar oleh tangan raksasa. Tamparan itu keras sekali. Apakah tangan yang berbulu tadi? Tangan yang berusaha membuka pintu rumah ini. Kau kuat berdiri? Iya, kuat, Bu. Nah, marilah. Berdirilah. Mari masuk ke ruang dalam. Aduh.
Nah, duduklah di sini. Iya. Dara, coba ambilkan lap panas. Iya, Bu. Farida bernama Dara. Apa tidak salah dengar aku? Bukankah Dara nama perempuan yang pernah bertemu denganku beberapa kali di Kampung Kayu Sebatang? Rupanya tamparan itu keras sekali ya. Iya, mungkin juga, Bu. Muka saya sekarang terasa pedih. Lalu bunyi ledakan 3 kali tadi apa? Ya itu, Bu. Saya diserang dengan ledakan seperti tadi itu. Aneh ya. Saya baru mendengar ledakan seperti tadi itu. Apakah Bapak terganggu oleh peristiwa ini, Bu? Tidak. Bapak tertidur pulas di dalam. Ini, Bu, lap panasnya. Berikan kepada Mardian. Mungkin bila mukanya dilap dengan lap panas akan segar. Ini. Terima kasih. Laplah mukamu dengan lap itu, biar segar. Iya. Nah, istirahatlah sini. Tidak usah pulang ke kantor. Sebentar lagi hari akan pagi. Iya, Bu. Terima kasih. Kalau perlu apa-apa, mintalah pada Dara. Tidak usah membangunkan Nek Anggu. Kasihan orang tua itu. Dia sudah tertidur pulas. Iya, Bu. Aku mau tidur dulu ya. Dara, tutup dan kunci pintu depan itu. Iya, Bu. Ini kesempatan buatku untuk mengobrak-abrik rumah ini. Tapi, kenapa badanku terasa letih sekali? Kena serangan dari tempat yang gelap itu ya. Siapa yang telah berbuat kurang ajar itu padaku? Apakah Sembara? Tapi Sembara tidak pernah menyerang seperti itu. Farida? Ya? Kamu kemana? Aku mau tidur. Tunggu dulu. Ada apa? Aku mau minta tolong. Perlu apa? Duduklah di sini. Buat apa aku duduk di sini? Temani aku. Buat apa? Aku sudah mengantuk. Bukankah Ibu Roheti sudah mengatakan kalau aku perlu apa-apa, minta padamu saja? Iya, tapi perlu apa? Biar aku ambilkan. Aku hanya perlu kau temani di sini. Aku tidak mau. Aku sudah mengantuk. Tunggu dulu. Kalau kau pergi, maka aku akan berteriak-teriak memanggilmu dan berpura-pura minta sesuatu, biar Ibu Roheti mendengarnya. Kau benar-benar menyiksa aku. Kenapa? Apakah kau merasa tersiksa menemani suamimu di sini? Sudah. Tunggu. Aku mau bertanya padamu. Bertanya tentang apa? Apakah kau mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu rumah ini tadi? Iya. Bahkan aku yang akan membukakan pintu itu. Siapa orangnya? Aku tidak tahu. Aku takut. Rupanya Farida tidak tahu kalau aku yang mengetuk pintu rumah ini. Ini kesempatan baik. Aku sudah berada di dalam rumah ini. Tapi celakanya, aku merasa tidak punya tenaga sama sekali. Aku seperti lemah dan lesu. Sudah, aku mau tidur. Tunggu. Ada apa lagi? Aku mau bertanya. Tentang apa? Kenapa Ibu Roheti memanggilmu dengan sebutan Dara? Aku tidak tahu. Mungkin dia senang saja memanggilku begitu. Tampaknya Mardian curiga. Karena dia pernah bertemu denganku di Kayu Sebatang. Dan aku memperkenalkan diriku sebagai Dara. Tapi mungkin ada hubungan yang lain sehingga kau dipanggil Dara? Mungkin Ibu Roheti tahu bahwa aku masih perawan. Itu sebabnya aku dipanggil Dara. Kau tidak usah menyindir aku, Farida. Aku tidak menyindirmu. Tapi ini kenyataan, bukan? Iya. Dengan lesu, Mardian membiarkan Farida pergi ke kamar tidurnya. Dia sangat terpukul dengan kata-kata Farida tadi. Sementara itu, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa
Walaupun dia sudah berada dalam rumah itu, badannya seperti terasa lesu sekali. Bagaimana? Sudah tidak sakit lagi badanmu, Mardian? Tidak, Bu. Sudah segar kembali. Hanya bekas pukulan di mukaku ini yang masih tampak biru. Kalau begitu, nanti siang kau antarkan Bapak ke Kayu Sebatang untuk berobat ya. Kayu Sebatang? Ya, Kayu Sebatang. Kau tahu kan tempatnya desa itu? Iya, tahu. Kayu Sebatang. Apakah Bapak biasa berobat ke sana, Bu? Ya, tidak tahu juga. Tapi katanya dia biasa berobat ke sana. Iya. Ya, kalau kau tidak ada teman, nanti biar si Dara yang menemanimu. Jadi kau tidak bosan duduk di belakang kemudi mobil? Iya. Mungkin kalau Bapak perlu apa-apa, si Dara bisa menolong. Iya. Aku sendiri tidak bisa menemani. Badanku juga sedang sakit-sakit. Iya, Bu. Saya siap. Mardian kini merasa gembira karena dia akan mengantarkan Dahigar ke Kayu Sebatang, ditemani pula oleh Farida. Walaupun ada sedikit perasaan cemas, kemanakah Dahigar biasa berobat? Sementara itu, Farida belumlah tahu kalau dia harus menemani Mardian membawa Dahigar ke desa yang pernah membuat dia ketakutan dan gelisah di sana. Nah, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.